Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada perkuliahan daring untuk mata kuliah pemodelan proses bisnis. Jadi pada materi ini kita akan mencoba untuk melaksanakan praktek teori antrian yang kedua. Artinya kita akan mencoba untuk menggunakan suatu studi kasus dari antrian yang single server untuk dijadikan atau dihasilkan rumus-rumus atau diterapkan rumus-rumus yang nanti akan menghasilkan komponen-komponen yang harus ada di dalam sebuah teori antrian. Oke, dari soal yang sudah diberikan pada beberapa pertemuan kemarin, di sini ada satu soal. Soal antriannya adalah pada suatu bank yang hanya memiliki satu antrian atau antrian single server, customer yang datang pada bank tersebut akan datang setiap 6 menit. Ya, berarti di sini memenuhi distribusi Poisson yang merupakan yang mendefinisikan bahwa tiap orang atau tiap customer yang datang itu memiliki jarak waktu tertentu antara kedatangan tiap-tiap customer tadi atau interval antara kedatangan customer. Yang kedua adalah bank sebagai service provider itu ternyata membutuhkan waktu 5 menit dari satu server tersebut atau satu teller tersebut untuk bisa melayani satu customer. Nah, di sini diberikan pertanyaan, ada 6 pertanyaan. Yang pertama, hitung rata-rata waktu kedatangan customer jika waktu pelayanan itu dilakukan sepanjang 1 jam. Atau di sini kita akan mencoba untuk menghitung AR atau average arrival rate atau direpresentasikan dalam simbol lambda jika ternyata pelayanan yang ada di dalam bank itu akan dilakukan sepanjang atau selama 1 jam. Yang kedua di sini adalah untuk pertanyaan kita akan disuruh untuk menghitung berapa banyak orang yang dapat dilayani oleh bank jika bank itu memberikan pelayanan hanya 1 jam saja atau yang disebut dengan average service time. Nah, ASR sendiri atau average service time itu dilambangkan dalam mu ya. Jadi di sini kita akan coba untuk menghitung mu ketika bank tersebut hanya melayani customer dalam waktu 1 jam. Yang ketiga di sini berapa kapasitas yang dapat dimanfaatkan oleh bank atau utilitas dari sebuah bank untuk dapat melayani customer dalam waktu 1 jam yang direpresentasikan ke dalam notasi R. Yang keempat adalah hitung rasio sistem antrian jika antrian itu menganggur atau tidak ada customer atau yang disebut dengan idle ratio yang direpresentasikan ke dalam PN. Yang kelima, hitung probabilitas sistem antrian terjadi suatu fenomena yaitu tidak adanya customer yang mengantri atau yang dimaksud dengan probability system is idle atau yang disebut dengan LS. Dan yang terakhir adalah rata-rata waktu antrian atau average idle time pada bank tersebut. Oke, mari kita akan mencoba untuk menghitung dengan menggunakan beberapa rumus yang memang sudah kita kenal pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Oke, untuk bisa memberikan satu solusi dari 6 pertanyaan tadi, maka kita akan bisa menggunakan atau mendefinisikan rumus-rumus yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan dari antrian single server. Nah, di sini permasalahan yang diterapkan pada antrian dengan model single server, satu pelayan dalam satu organisasi, maka beberapa rumus yang ada di bawah ini akan bisa digunakan. Untuk rumus yang pertama adalah kita akan menggunakan suatu utilization rate atau yang disebut dengan R didapatkan dari pembagian antara atau perbandingan antara lambda dengan mu atau AAR dengan ASR, average arrival rate dengan average service rate. Yang kedua, kita akan mencoba menggunakan idle rate atau PN. Di sini kita akan mencoba untuk melihat seberapa lama server itu menganggur jika customer itu datang di dalam 1 jam, itu 1 customer, 2 customer, sampai 10 customer yang sudah kita definisikan. Yang ketiga adalah kita akan menghitung LS atau waktu tunggu customer di dalam sebuah sistem. Artinya adalah customer itu ada di dalam sebuah sistem itu ada berapa banyak customer. Yang keempat di sini kita akan mencoba untuk menghitung waktu tunggu untuk antrian. Jadi waktu tunggu customer di dalam antrian itu kira-kira rata-rata seberapa lama. Yang kelima kita akan mencoba untuk menghitung waktu antriannya. Yang keenam kita akan menghitung waktu yang ada di dalam sistem. Dan yang terakhir kita akan menghitung seberapa banyak customer tersebut dapat bisa mendapatkan suatu layanan. Oke, mari kita akan mencoba untuk membahas satu persatu perhitungan mulai dari utilization sampai ke LQXN.
Oke, kita mulai dari permasalahan yang pertama. Di sini ada kalimat yang bisa menjelaskan perhitungan yang akan kita gunakan, yaitu yang pertama, pada suatu bank hanya memiliki satu antrian atau satu bank yang modelnya adalah single server. Customer datang pada bank tersebut setiap 6 menit. Jadi setiap 6 menit itu akan datang kira-kira ada satu customer yang datang pada bank tersebut. Nah, bagaimana sih caranya untuk mendapatkan suatu lambda atau yang disebut dengan AAR atau Average Arrival Rate jika customer tersebut akan datang terus dalam waktu 1 jam. 1 jam sendiri akan bisa kita ambil berdasarkan bahwa service provider atau bank itu memberikan layanan itu cuma 1 jam di dalam 1 hari. Nah, itu ya. Jadi bagaimana sih lambda itu jika customer itu datang dalam 1 jam saja. Nah, bagaimana cara untuk menghitungnya? Maka kita akan bisa menggunakan rumus, yaitu lambda sama dengan 1 per X sama dengan 6 per 60. Jadi di sini kita bandingkan 1 banding 6 dan X dibanding 60. Bagaimana cara menyelesaikannya? Gampang sekali, kita akan mencoba dengan menggunakan perkalian silang sehingga bisa menjadi suatu notasi, yaitu 6X sama dengan 60, sehingga bisa kita dapatkan bahwa lambda atau banyaknya customer yang datang dalam waktu 1 jam itu adalah 60 per 6 sama dengan 10. Jadi di sini bisa kita dapatkan perhitungan yang merepresentasikan bahwa rata-rata kedatangan customer dalam 1 jam itu adalah ada 10 orang atau 10 customer jika setiap orangnya itu datang dalam waktu 1 menit. Oke, jadi untuk menghitung beberapa rumus tadi, maka kita harus mendapatkan yang pertama adalah AR. Tadi kita sudah dapatkan average arrival rate-nya itu adalah 10 orang dalam waktu 1 jam. Sedangkan yang kedua kita akan mencoba untuk mendapatkan MIU atau yang disebut dengan average service rate, atau seberapa banyak customer yang bisa dilayani oleh service provider atau bank jika bank tersebut memberikan layanan hanya dalam waktu 1 jam. Nah, oke, jadi di sini kita akan mencoba untuk membaca terlebih dahulu komponen yang bisa kita definisikan sebagai kata kunci di dalam kalimat yang menjadi suatu pertanyaan. Yang pertama, yaitu sedangkan bank sebagai service provider membutuhkan waktu 5 menit untuk dapat melayani satu customer. Berarti di sini untuk bisa mendapatkan MIU atau yang disebut dengan ASR, ya, average service rate di dalam waktu 1 jam, maka kita akan bisa menghitung bahwa MIU itu sama dengan 1 per X sama dengan 5 per 60. Artinya di sini adalah satu customer yang bisa dilayani dalam waktu 5 menit. Sekarang kita ingin mengetahui berapa banyak customer ketika waktu yang dibutuhkan oleh bank atau disediakan oleh bank untuk melayani customer itu adalah 60 menit atau 1 jam. Jadi di sini kita akan menggunakan perkalian silang 5 dengan X dan 1 dikalikan dengan 60. Berarti di sini kita bisa mendapatkan suatu rumus, yaitu 5X sama dengan 60, sehingga MIU atau yang disebut dengan ASR atau average service rate itu adalah 60 per 5, sehingga kita dapatkan ada 12 customer yang bisa dilayani oleh bank dalam waktu 1 jam jika bank tersebut atau server tersebut melayani satu customer dalam waktu 5 menit. Ya, jadi di sini rata-rata bank dapat melayani pelanggan dalam waktu 1 jam itu adalah 12 pelanggan atau customer. Nah, itu yang akan menjadi acuan kita di dalam menghitung beberapa komponen yang akan kita definisikan. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk menghitung utilization atau penggunaan sumber daya dari service provider atau bank jika bank itu melayani dalam waktu 1 jam. Nah, untuk dapat menghitung utilization, maka kita akan bisa menggunakan suatu rumus, yaitu R, yang merepresentasikan utilization sama dengan lambda dibagi dengan MIU. Nah, bagaimana sih caranya kita bisa melakukan atau menentukan utilization ini? Utilization ini itu akan bisa mendapatkan atau akan bisa menghasilkan suatu idle time jika MIU itu akan bisa lebih besar dari lambda, ya.
Artinya adalah bank itu dapat melayani dengan lebih cepat daripada kedatangan customer. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menghitung R-nya atau penggunaan resource atau utilization dari bank tersebut. R di sini dapat dirumuskan ke dalam lambda dibagikan dengan mu. Berarti di sini kita mendapatkan dari perhitungan yang sudah kita lakukan bahwa lambda sama dengan 10, mu sama dengan 12. Sehingga kita dapatkan dari pembagian 10 dengan 12 kita dapatkan 0,83333 sekian. Sehingga kalau misalkan kita dapat presentasikan dalam sebuah prosentase, maka kita akan bisa menemukan bahwa 0,833 dikali dengan 100 sama dengan 83%. Berarti di sini utilization rate dari bank tersebut itu hanyalah 83%. Ya. Belum 100%. Nah, itu bagaimana cara kita akan melakukan perhitungan dengan menggunakan utilization rate atau rumus utilization rate. Oke, dari perhitungan utilization rate kita bisa dapatkan bahwa ternyata ASR atau average service rate itu akan lebih besar dari AAR atau average arrival rate, sehingga kita bisa tentukan idle rate-nya atau seberapa lama sih yang namanya server itu mengalami idle atau menganggur. Nah, idle rate itu bisa dihitung berdasarkan dengan banyaknya customer yang datang pada bank tersebut atau pada organisasi tersebut. Bisa saja orang datang nggak ada sama sekali orang datang atau N sama dengan 0. Bisa juga orang datang itu secara bergerombol 10 orang yang datang dalam satu waktu. Maka di sini untuk bisa menghitung idle rate-nya, maka kita akan bisa menggunakan rumus yaitu Pn sama dengan lambda bagi mu dipangkatkan dengan n dikalikan dengan 1 dikurangi lambda dibagi dengan mu. Nah, di sini kita harus perhatikan bahwa n itu merepresentasikan banyaknya customer yang datang di dalam waktu 1 jam. Sehingga kita akan mencoba untuk memasukkan n dengan jumlah customer yang mungkin datang di dalam bank tersebut. Nah, kita sudah bisa mendapatkan bahwa banyaknya customer yang datang dalam waktu 1 jam dari perhitungan lambda itu adalah 10 orang. Sehingga di sini kita akan menghitung mulai dari n sama dengan 0 sampai n sama dengan 10. Nah, bagaimana perhitungannya? Untuk P0, maka kita akan bisa singkat karena lambda per mu dipangkatkan dengan 0 adalah 1, berarti di sini kita akan menggunakan cuma rumus 1 dikurangi lambda dengan mu. Berarti di sini kita akan menghitung 1 dikurangi 0,833 karena lambda dikurangi atau dibagi dengan mu itu sama dengan utilization rate-nya ya. Jadi 1 dikurangi 0,833 sama dengan 0,167. Nah, itu untuk P0. Untuk P1 atau yang namanya customer, jika datang 1 orang di dalam organisasi, maka kita akan bisa menggunakan rumus seperti ini, yaitu lambda dibagi dengan mu dikalikan dengan 1 dikurangi dengan lambda per mu. Berarti di sini kita bisa menggunakan 0,833 dikalikan dengan 0,167 sehingga bisa menghasilkan nilai yaitu 0,139. Nah, begitu terus kita lakukan sampai kita mendapatkan n sama dengan 10. Nah, sekarang ketika kita sudah menghitung mulai dari P n sama dengan 0 dan P n sama dengan 10, maka kita akan bisa mendapatkan sebuah tabel. Nah, dari tabel di sini kita bisa lihat nih bahwa idle rate-nya semakin banyak customer yang datang ke dalam sebuah bank, maka idle rate-nya itu akan semakin rendah. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa semakin banyak customer yang datang ke dalam bank, maka server itu akan semakin sibuk atau tidak ada waktu untuk menganggur. Nah, berarti di sini sesuai dengan logika di dunia nyata. Apabila customer semakin banyak, maka pegawai yang melakukan pelayanan itu akan semakin sibuk. Nah, itu bagaimana cara kita melakukan perhitungan idle rate. Oke, setelah kita mendapatkan beberapa perhitungan tadi ya, jadi mulai dari kita mendapatkan waktu atau jumlah AAR atau jumlah customer datang, average arrival rate-nya dari customer adalah 10 dalam waktu 1 jam. Untuk ASR atau average service rate-nya itu adalah 12 orang dalam waktu 1 jam. Jadi bank itu bisa memberikan pelayanan dalam 1 jam itu maksimal 12 orang. Sedangkan utility ratio-nya itu adalah 83%,
didapatkan dari lambda dibagi dengan mu, dan yang terakhir kita dapatkan idle rate-nya, yang dihasilkan suatu kesimpulan bahwa semakin banyak customer maka idle rate itu akan semakin rendah. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membahas tentang probabilitas rata-rata customer yang ada di dalam sebuah sistem. Nah, probabilitas customer rata-rata yang ada di dalam sebuah sistem itu dapat kita representasikan ke dalam suatu notasi yaitu LS, atau yang disebut dengan singkatannya itu adalah length of system ya. Banyaknya antrian atau panjangnya dari sebuah sistem tersebut atau sistem antrian. Nah, LS itu bisa dihitung dengan menggunakan rumus utilization ratio dibagi dengan idle ratio. Kita sudah mendapatkan utilization ratio sama idle ratio, namun jika kita turunkan menjadi rumus yang lebih sederhana, maka dapat disimpulkan bahwa cara untuk mendapatkan LS itu bisa kita gunakan dengan menggunakan rumus yaitu lambda dibagi dengan mu dikurangi dengan lambda. Jadi kalau misalkan kita hitung berdasarkan dengan rumus yang sederhana ini, berarti di sini LS-nya itu adalah 10 dibagi dengan 12 dikurangi 10 atau 10 dibagi dengan 2 sehingga bisa mendapatkan waktu 5. Berarti di sini kita simpulkan bahwa jumlah rata-rata customer atau panjangnya customer yang mengantri dalam waktu 1 jam itu rata-rata ada 5 orang. Nah, oke, jadi itu bagaimana cara kita melakukan perhitungan untuk mendapatkan jumlah probabilitas rata-rata customer yang ada di dalam sebuah sistem. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk menghitung jumlah rata-rata customer yang ada di dalam sebuah antrian yang dapat direpresentasikan ke dalam notasi LQ atau length of queue atau panjangnya antrian ya. Nah, panjangnya antrian ini dapat dihitung dengan rumus yaitu LS, yaitu length of system dikurangi dengan utilization rate. Kalau misalkan kita turunkan menjadi rumus yang lebih sederhana, maka di sini akan menjadi rumus yaitu lambda kuadrat dibagi dengan mu dikalikan dengan mu dikurangi dengan lambda. Sehingga kita bisa dapatkan bahwa jumlah rata-rata customer di dalam antrian yaitu 10 pangkat 2 yaitu 100 dikurangi 12 dikalikan dengan 12 kurangi 10 atau 12 dikalikan dengan 2 sama dengan 100 bagi 24 sehingga kita bisa mendapatkan angka yaitu 4,17. Sehingga jumlah rata-rata customer dalam waktu antrian 1 jam dalam antrian yang disediakan oleh service provider di dalam waktu 1 jam itu ada sekitar 4,16 customer yang mengantri di dalam waktu 1 jam. Oke, itu merupakan cara bagaimana kita menghitung jumlah rata-rata customer yang ada di dalam sebuah antrian. Baik, sekarang kita akan mencoba untuk menghitung. Yang pertama adalah rata-rata waktu tunggu customer dalam antrian, dan yang kedua adalah rata-rata waktu tunggu customer dalam sebuah sistem. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menghitung dulu waktu tunggu customer dalam antrian. Nah, waktu tunggu customer dalam antrian itu dapat direpresentasikan ke dalam sebuah notasi yaitu WQ. Nah, WQ ini itu dapat dihitung dengan rumus yaitu jumlah rata-rata customer yang ada di dalam antrian dibagi dengan rasio kedatangan customer. Jika diturunkan menjadi rumus yang lebih sederhana, maka kita akan mendapatkan rumus yaitu lambda dibagi dengan mu dikalikan dengan mu dikurangi dengan lambda. Berarti di sini kita bisa mendapatkan rata-rata waktu tunggu customer yang ada di dalam antrian yaitu 10/24 ya. Dihasilkan dari lambda dikurangi dengan lambda dikurangi dengan dibagi dengan mu dikalikan dengan mu dikurangi lambda. Lambdanya adalah 10, mu-nya adalah 12 dikalikan dengan 12 dikurangi dengan 10. Berarti 12 dikali 2. 10 dibagi dengan 24 sama dengan 0,417. Sehingga jumlah rata-rata waktu tunggu customer dalam antrian itu adalah selama 0,417 detik, tidak sampai setengah detik ya. Jika customer ada 10 orang customer datang dalam waktu 1 jam dan service provider bisa memberikan service yaitu 12 customer yang ada di dalam waktu 1 jam. Oke, terakhir kita akan mencoba untuk menghitung rata-rata waktu tunggu customer dalam sistem atau yang disebut dengan WS atau waiting system, ya, dapat dihitung dengan rumus jumlah rata-rata customer yang ada di dalam sistem dibagi dengan AAR. Ini bukan ARR ya, tapi average arrival rate.
Nah, sehingga kalau misalkan kita rumuskan atau kita turunkan menjadi rumus yang lebih sederhana, kita akan dapatkan 1 dibagi dengan mu dikurangi dengan lambda. Berarti di sini kita dapatkan nilai dari WS atau rata-rata waktu tunggu customer di dalam sebuah sistem adalah setengah detik saja. Jadi di sini kita bisa mendapatkan bahwa rata-rata ternyata customer atau satu customer itu menunggu untuk mendapatkan pelayanan itu adalah hanya dalam waktu setengah detik jika ada 10 customer datang di dalam waktu 1 jam. Nah, oke. Jadi itu bagaimana cara kita untuk melakukan perhitungan dengan menggunakan teori antrian dengan menggunakan model single server. Silakan ajukan pertanyaan pada forum diskusi yang sudah disediakan di dalam Google Hangout. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, semoga bermanfaat.